Kesempatan malam hari ini buka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Ester. Ester pasal yang ke-7. Ester pasal yang ke-7. Mari kita akan memperhatikan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ester pasal yang ke-7 ayat 9 ayat 10 saya akan baca buat saudara. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja, dengan pemberitahuannya itu telah berdiri dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan melihat dari satu tokoh dalam Alkitab yang dicatatkan dalam kitab Ester yang namanya Haman. Yang dalam catatan ini Haman, kalau saya dan saudara membaca pada Ester pasal yang ke-7 ini, saudara, saya dan saudara akan menemukan Haman akhirnya digantung, akhirnya dia disulakan pada tiang yang sebenarnya dia dirikan untuk Mordekai. Nah, di kesempatan malam hari ini, kalau saya dan saudara melihat cerita ini, memang erat hubungannya dengan Ester, erat hubungannya dengan Mordekai, di mana saat itu ketika orang Ibrani diperhadapkan dengan Tuhan, menolong mereka, Tuhan memberikan pemimpin, utusan bagi mereka. Ketika Ahasveros membutuhkan seorang ratu, maka Ester menjadi ratu di sana. Dan ada hal-hal yang diciptakan oleh orang lain untuk supaya orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani waktu itu mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, tokoh yang dicatatkan dalam Ester pasal yang ke-7 ini adalah Haman, di mana Haman ini adalah seorang yang dipercayakan Tuhan atau dipercayakan raja, seorang jabatan yang begitu lumayan tinggi di kerajaannya, di kerajaan Ahasveros. Karena cerita Ester ini, saudara-saudara akan menemukan ada satu raja Persia yang namanya Ahasveros, memerintah pada tahun 485 hingga 465, putra dari Darius. Dicatatkan dalam kebenaran firman Tuhan, dia memerintah. Dan cerita ini muncul, diberitahukan, disampaikan supaya orang-orang yang pada kesempatan-kesempatan tertentu boleh mengalami janji-janji Bapa dalam kehidupan mereka. Nah, dalam cerita yang saya dan saudara baca pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 adalah merupakan satu peristiwa di mana Haman akhirnya mengalami yang namanya digantung, yang namanya mengalami penghukuman dari raja. Nah, di kesempatan itu maka saya dan saudara akan menemukan beberapa hal. Maksudnya malam hari ini kita akan bicara dari beberapa hal. Ada hal-hal yang dilakukan Haman yang boleh menjadi pegangan bagi kita, supaya jangan ketika saya dan saudara ada pada titik tertentu, di mana ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan jabatan, saya dan saudara diperhadapkan dengan berkat, saya dan saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang namanya hal-hal yang ajaib dalam hidup ini, akhirnya saya dan saudara mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, sehingga saya dan saudara tidak mengalami janji-janji Bapa dalam hidup ini. Sebabnya dalam kitab Ester pasal yang ke-7 ini, saya dan saudara akan menemukan walaupun Haman memiliki jabatan yang tinggi, memiliki pengaruh yang luar biasa, memiliki hal-hal yang namanya materi begitu banyak dalam hidupnya, akhirnya dia tidak mengalami hal yang baik dalam hidupnya. Sehingga Haman, kalau saya dan saudara melihat dalam cerita ini, yang pada posisi kenyamanan kalau kita mengukur dari kita sebagai manusia, begitu nyaman hidupnya. Tetapi karena beberapa hal, maka Haman akhirnya yang tadinya di atas mengalami keadaan mati dan digantung. Dari cerita ini kita akan melihat ada beberapa hal yang merupakan
langkah-langkah yang saya bisa katakan langkah yang keliru yang dilakukan Haman dalam hal kehidupannya. Kalau saya sudah melihat dalam Ester pasal yang kelima ayat yang ke-9, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana, kata firman Allah pada ayat yang ke-10, tetapi Haman ayat yang ke-9 bagian terakhir, sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Panas hati yang ketika saya dan saudara melihat pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan dalam ayat ini, hati Haman sangat panas menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Yang pertama, kalau saya dan saudara mempelajari kenapa Haman akhirnya jatuh, yang pertama kalau saya dan saudara melihat, memang pada dasar yang pertama adalah dia berikhtiar dengan daya dan upaya untuk memunahkan orang Yahudi. Dia dengan daya dan upaya berusaha supaya orang Yahudi waktu itu diperhadapkan dengan penindasan, supaya orang Yahudi diperhadapkan dengan tiang gantungan, supaya orang Yahudi saat itu diperhadapkan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Sehingga ada banyak hal yang dilakukan, diupayakan, dan mengakibatkan waktu itu orang-orang Yahudi diperhadapkan dengan keadaan yang tidak mengenakan. Posisi inilah yang membuat, kalau saya dan saudara membaca seluruh kitab Ester ini, apatah lagi dalam pasal yang kelima, 6 dan yang ketujuh, yang membuat posisi Haman yang sebenarnya secara manusia terpenuhi, tercukupi, bahkan lebih memiliki jabatan, akhirnya direndahkan, bahkan mati di tiang gantungan karena ikhtiar hatinya tidak baik kepada orang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini, mari tetapkan hati kita pada ikhtiar yang baik. Jangan kita ada berikhtiar jahat kepada orang lain. Karena Haman jatuh bahkan mati di atas tiang gantungan karena persyaratan pertama yang akhirnya memberikan satu dorongan kepada raja untuk supaya dia terlibat dalam penghukuman, karena hatinya tidak senang melihat Mordekai. Hatinya, kata firman Allah, panas hati. Saya menyelidiki dalam tata bahasa Ibrani, kata panas hati menggunakan kata kaima. Kaima artinya 1, marah, 2, naik darah. Bayangkan saudara, Mordekai duduk biasa-biasa, tapi ketika Haman melihat Mordekai, hatinya timbul yang marah, timbul naik darah. Kata kaima artinya jengkel, dongkol, gusar. Itu kaima, panas hati. Dari panas hati inilah timbul gagasan untuk membunuh Mordekai. Timbul gagasan untuk menghabiskan orang Yahudi. Timbul gagasan untuk menciptakan satu keadaan yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Kenapa? Karena dia dongkol, panas hatinya, marah kepada Mordekai. Titik yang pertama, kenapa Haman dijatuhkan jauh ke bawah, bahkan mati di atas tiang gantungan. Yang pertama, ikhtiar hatinya tidak baik. Apatah lagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mulai melihat orang lain sukses dan hati kita mulai marah, hati kita mulai dongkol, hati kita mulai jengkel, hati kita mulai gusar, hati-hati jangan sampai seperti terjadi seperti kepada Haman. Padahal posisinya dia punya jabatan yang baik. Padahal posisinya dia hidupnya diberkati. Padahal posisinya dia, kalau saya dan saudara membaca mulai dari ayat yang ke-11 dari Ester pasal yang kelima, dia memiliki harta kekayaan yang melimpah. Artinya setiap kebutuhan yang dia miliki, dia punyai, apapun tercukupi saat itu.
Tetapi karena panas hatinya melihat Mordekai yang pada saat itu biasa-biasa kalau mau dipikir, karena panas hatinya, karena jengkel, karena dongkol, karena gusar atau kaima dalam bahasa Ibrani, menyebabkan akhirnya dia tergelincir, jatuh, mati, hancur dan habis segala sesuatu yang dia miliki. Kenapa? Karena punya niat yang gak baik kepada orang lain. Hati-hati. Karena kebanyakan di dalam praktek kehidupan saya dan saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti itu. Kenapa? Kalau kita mulai melihat orang lain sukses dan kita mulai ketar-ketir hatinya, mulai ada rasa jengkel, mulai ada dongkol karena dia berhasil, mulai ada jengkel karena dia lebih, mulai ada jengkel karena dia diberkati, mulai jengkel dia. Ini hati-hati. Sikap hati yang tidak baik yang dimiliki Haman penyebab dia mati di atas tiang gantungan. Saudara, sahabat Skylight dimanapun saya dan saudara berada, hati-hati. Hati kita ini perlu tulus dan ikhlas. Hati kita ini perlu dibersihkan dari hal-hal ini. Hati kita ini perlu dijauhkan dari hal-hal ini. Kenapa? Karena kalau kita mulai melihat keberhasilan orang lain dan kita mulai ada perasaan yang mulai cemburu, dongkol, dan gusar, satu pertanda bahwa saya dan saudara sementara bermasalah hatinya. Satu pertanda bahwa saya dan saudara ada pada titik yang hati-hati. Kita akan turun, mati, jatuh, dan tergantung. Secara manusia, Haman safe. Punya jabatan, punya uang, punya kedudukan, punya segalanya. Tapi di safe-nya ini kalau hati kita mulai ada perasaan dongkol, jengkel orang lain berhasil, melihat tetangga ada mobil baru, kita yang sakit hati, ini perlu dipertanyakan. Melihat orang lain dipromosikan jabatannya, kita yang sakit hati, ini perlu dipertanyakan. Hati-hati, jangan seperti Haman. Penyebab kenapa dia naik ke atas tiang gantungan, mati, gagal kehidupannya, apa yang dia dimiliki tidak ada artinya apa-apa. Karena ada perasaan yang jengkel, dongkol, kaima dalam bahasa Ibrani, naik darah, murka, marah, gusar ketika ada orang lain diberkati. Kalau hati ini, pikiran ini terganggu dengan keberhasilan orang lain, terganggu dengan orang lain diangkat, terganggu dengan orang lain mulai dipromosikan, terganggu usahanya berhasil, saya tidak, terganggu pelayanannya berhasil, saya tidak, terganggu dengan apa yang orang lain kerjakan, mereka berhasil dan saya tidak. Hati-hati saudara. Ketika hati ini ada perasaan yang seperti ikaimah ada dalam hidup ini, saya dan saudara ada pada posisi langkah pertama seperti Haman untuk jatuh mati di atas tiang gantungan. Artinya apa yang kita punyai bisa saja hilang. Artinya kedamaian kita bisa hilang. Artinya apa yang kita miliki bisa hilang. Kenapa? Karena punya ikhtiar hati kaimah, jengkel, naik darah, dongkol, gusar, marah, murka. Itu yang pertama. Kita akan bicara dari hal ini saudara. Kita akan bicara dari 5 langkah kejatuhan Haman ketika dia ada pada titik puncak dalam karir, ketika dia memiliki hal yang luar biasa. Maksudnya malam hari ini kita lagi mempelajari kenapa Haman akhirnya digantung. Padahal dia punya kekuasaan, padahal dia punya harta, padahal dia punya hal-hal yang begitu luar biasa. Tapi akhirnya dia mati dan tergantung di atas tiang gantungan. Yang pertama, ketika hati ini mulai ada perasaan dongkol, jengkel, marah, ada sesuatu di tetangga kita, ada sesuatu di pelayanan kita, ada sesuatu di pergaulan kita, ada sesuatu di tempat pekerjaan kita, ada sesuatu di tempat usaha kita, dia berhasil dan Anda mulai ketar-ketir hatinya. Hati-hati. Bisa jadi saya dan saudara ada pada titik yang pertama. Poin yang pertama, ikhtiar hati yang tidak benar. Poin yang kedua kita akan lihat kenapa akhirnya Haman dia mati di atas tiang gantungan. Poin yang kedua, mari kita melihat Ester pasal 5 ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Haman. Kalau tadi Ester pasal 3 ayat yang ke-6. Ikhtiar hati yang tidak baik. Yang kedua, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira.
Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman. Yang kedua, yang mengakibatkan akhirnya Haman salah melangkah, akhirnya Haman mati di atas tiang gantungan. Yang kedua, perhatikan baik kalimat ini saudara, dalam Ester pasal 5 ayat ke-9. Tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Yang kedua, kenapa Haman akhirnya mati di atas tiang gantungan? Yang kedua, gila hormat. Dia menginginkan kalau boleh orang menghormati dia. Kalau boleh apa yang dilakukan dihormati. Kalau boleh apa yang dikerjakan dihormati, dihargai, dikatakan bagus, dikatakan jempol dan lain-lain sebagainya. Poin yang kedua, kenapa Haman akhirnya mati padahal dia lagi safe, dia punya jabatan, dia punya uang, segala-galanya hancur. Kenapa? Karena yang kedua, Haman gila hormat. Dalam bahasa asli menggunakan kata kenodoxos. Kenodoxos asal kata kenos dan doxa yang mempunyai pengertian satu, pribadi yang congkak. Ternyata yang gila hormat seperti yang dikatakan dalam kitab Ester pasal 5 ayat yang ke-9 tadi, Haman gila hormat menggunakan kata kenodexos yang artinya ternyata congkak, sombong, angkuh, mengakibatkan dia ingin dihargai orang lain. Kalau orang lain tidak hargai dia tidak hargai orang itu. Kalau orang lain tidak hormati dia tidak hormati itu. Semua fokusnya kepada dirinya. Semua fokusnya kepada kebanggaannya. Semua fokusnya kepada apa yang dia punyai. Hati-hati saudara. Sifat inilah yang membuatkan Haman jatuh. Kenapa? Karena dia gila hormat. Padahal kalau saya dan saudara membaca dalam firman Tuhan, dalam kitab Galatia pasal yang kelima, mari kita melihat Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Kata gila hormat di sini menggunakan tadi yang saya katakan kenodexos. Kenodexos asal kata dari kenos dan doxa. Tapi saya tidak akan bahas dulu tentang itu. Kenodexos menunjuk kepada sikap angkuh, sombong dan congkak. Ini yang membuat Haman akhirnya mati di tiang gantungan. Apa yang dia punyai hancur, apa yang dia miliki hancur. Karena ternyata dia, poin yang kedua, gila hormat. Gila hormat, kenodexos menunjuk kepada sombong, congkak, dan angkuh. Hati-hati saudara. Dari sikap kita, dari pembawaan kita, firman Allah memberitahukan lewat kitab Ester, hati-hati. Jangan-jangan engkau berpikir saya lagi baik, saya lagi safe, saya lagi bagus, saya lagi ini dan segala macam yang kau punyai lagi. Oh, saya lagi punya semuanya. Hati-hati. Ketika Anda ada pada titik ini, engkau akan mudah terpleset dan jatuh. Poin yang ketiga, mari kita melihat ayat yang ke-11 dari kitab Ester pasal yang kelima. Ayat yang ke-11 saya akan baca. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Kalau saya dan saudara melihat ayat yang ke-12, 13 menunjukkan poin yang ketiga, Haman sangat, ketika dia diperhadapkan dengan berkat yang dia miliki, dia mempunyai satu komunitas dan dia salah bergaul. Kalau saya dan saudara melihat dalam pasal 5 ayat yang ke-10, tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seresi dan istrinya. Seresi istrinya. Dia panggil teman-temannya waktu panas hati. Dia panggil komunitasnya, dia panggil sahabat-sahabatnya yang sama-sama pada titik itu, dan mulai dia membesar-besarkan apa yang dia punyai. Tapi mari kita melihat
Ayat yang ke-14, lalu kata Seresi istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang di tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Salah bergaul, temannya memberikan advice yang salah. Ingat baik, komunitas yang Anda sekarang tempati, hati-hati. Kalau kita salah bergaul, salah berkomunitas, komunitas bisa mempengaruhi saya dan saudara dalam hal rasional memberikan keputusan pada satu hal. Yang ketiga, kenapa Haman akhirnya hancur dan digantung di atas, disulakan di tiang? Firman Allah memberitahukan pada ayat yang ke-11, dia salah bergaul. Yuk mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan menjelaskan itu. 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita akan melihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Komunitas Anda bertumbuh, komunitas Anda bergaul. Di mana Anda bergaul menentukan siapa Anda. Hati-hati kalau saya dan saudara melihat Haman salah bergaul. Dia bergaul dengan teman-teman yang memberikan advice yang salah. Ketika engkau ada pada titik itu, hati-hati. Karena firman Allah katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang bocor mulut, engkau akan jadi bocor mulut. Kalau engkau bergaul dengan orang yang curang, engkau akan jadi orang yang curang. Kalau engkau bergaul dengan orang yang suka cerita kesalahan orang, engkau akan jadi tipikal yang sama. Kalau engkau bergaul dengan sesuatu yang tidak baik, apa yang baik dalam hidupmu? Kata firman Allah 1 Korintus pasal 15 ini, saya dan saudara akan merusakkan yang baik-baik dalam hidup ini. Sebabnya hati-hati Anda bergaul. Hati-hati Anda memilih komunitas. Hati-hati Anda pada titik yang namanya pergaulan. Sebabnya hari-hari ini mari untuk kita melihat ke depan seperti apa yang harus kita kerjakan, seperti apa harus kita lakukan. Mari kita melihat titik ini. Jangan sampai kita sama seperti Haman. Apa yang dia punyai, jabatan yang dia punyai, tidak membawa dia kepada sesuatu yang menyenangkan, tetapi membawa dia kepada titik yang namanya hancur, bahkan mati disulakan, dipermalukan di waktu itu di zaman Ahasveros. Kenapa? Karena ternyata dia salah bergaul. Kata bergaul atau pergaulan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata homilea yang mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, perkawanan. Yang kedua, persahabatan. Yang ketiga, komunitas atau rukun. Hati-hati, kalau perkawanan Anda salah, salahlah saya dan saudara. Persahabatan Anda salah, salahlah saya dan saudara. Komunitas dan kerukunan saya dan saudara salah, salahlah saya dan saudara. Haman diperhadapkan dengan keadaan itu. Ketika mereka dalam pergaulannya, Haman menyampaikan keadaannya kepada teman-temannya. Teman-temannya memberikan advice salah. Kenapa saya katakan advice mereka salah? Karena tiang gantungan yang dia dengar advice teman-temannya, tiang gantungan ini yang dipakai kepada dia sendiri. Sebabnya, bagaimana cara supaya saya dan saudara mengalami berkat-berkat Tuhan? Hati-hati dengan bergaul. Anak muda, hati-hati engkau bergaul. Ibu-ibu, hati-hati juga engkau bergaul. Bapak-bapak, hati-hati juga kita bergaul. Haleluya. Artinya, dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani, homilia, perkawanan, persahabatan, komunitas, dan kerukunan kita hati-hati.
Jangan-jangan karena mereka lah saya dan saudara akhirnya jatuh dari apa yang sementara kita miliki. Jangan-jangan karena perkawanan dengan mereka, apa yang kita punya yang baik dalam hidup ini akhirnya hancur dan lain-lain sebagainya. Sebabnya perhatikan bagaimana saya dan saudara ada pada praktek yang namanya komunitas, persahabatan, dan perkawanan. Haleluya. Yuk kita akan melihat poin yang berikut dalam kitab Ester pasal 5 ayat yang ke-11. Ester pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Jadi yang tadi yang pertama, kenapa dia akhirnya jatuh? Karena dia mempunyai ikhtiar yang tidak baik. Ester pasal 3 ayat yang ke-6. Yang kedua, panas hati melihat orang lain diberkati, panas hati melihat orang lain naik, panas hati melihat orang sukses. Tanda-tanda Anda sementara turun dan mendekati tiang gantungan. Yang ketiga, Ester pasal 5 ayat yang ke-9 menjelaskan Haman gila hormat. Kenapa? Karena hatinya panas ketika melihat orang tidak menghormati dia. Hatinya panas ketika melihat orang tidak menghargai dia. Hatinya panas ketika melihat tidak ada penghormatan terhadap dirinya. Hati-hati, ketika saya dan saudara pada titik itu, bisa jadi kita mulai mendekati tiang gantungan. 4, Ester pasal 5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14 memberitahukan kepada kita bahwa Haman salah komunitas, salah pergaulan, salah persahabatan. Yuk kita akan melihat poin yang kelima dalam kitab Ester pasal yang kelima ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Saya akan baca. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak-anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar-pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. 13, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Yang kelima, Haman begitu sombong dengan apa yang dia punyai. Jabatan, dikatakan dalam ayat yang ke-11, dia begitu sombong dengan jabatannya. Ayat yang ke-11 juga menjelaskan dia begitu sombong dengan apa yang dia punyai. Ayat yang ke-11 juga menyatakan bahwa dia begitu sombong dengan keluarganya. Dia punya keluarga yang luar biasa, anak-anak yang ganteng, anak-anak yang diberkati dan lain-lain sebagainya. Firman Allah memberitahukan kepada kita pada ayat yang ke-12, dia begitu sombong ketika dia punya komunitasnya dekat dengan raja. Raja mengundang dia, punya kolega dan lain-lain sebagainya. Hati-hati. Itu dalam ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13 menjelaskan Haman begitu sombong dengan jabatan yang dia punyai, dia begitu sombong dengan apa yang dia miliki, dia begitu sombong kedekatan dia dengan raja, begitu sombong dengan itu. Ternyata karena itulah akhirnya Haman terjerat dengan yang namanya keadaan yang dia punyai. Saudara kekasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita dapat dari hal ini? Hati-hati dengan kesombongan. Sombong dengan jabatan yang engkau miliki hari ini, sombong dengan kolega yang engkau punyai, sombong dengan apa yang engkau sementara miliki hari-hari ini. Jabatankah itu, pangkatkah itu, uangkah itu, pertemanan-kah itu, dekat dengan para pejabat, dekat dengan para petinggi, saya punya jabatan yang tinggi dan lain-lain sebagainya. Ketika Anda sombong dengan Anda yang punyai itu, bisa jadi kita ada pada titik yang sama seperti Haman. Dan itulah yang menyebabkan dia akhirnya naik ke tiang gantungan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah menentang orang yang sombong. Allah tidak menginginkan saya dan saudara ada pada titik itu. Allah tidak menginginkan saya dan saudara sombong dengan apa yang engkau punyai. Allah tidak menginginkan engkau sombong dengan apa yang engkau miliki. Allah tidak menginginkan engkau sombong dengan kolega yang engkau punyai. Allah tidak menginginkan engkau begitu sombong dengan banyaknya uangmu, banyaknya kolega, banyaknya teman, apa yang kepangkatan yang kau miliki, baik kepangkatan di masyarakat dan lain-lain sebagainya. Padahal kalau saya dan saudara melihat apa yang tidak dipunyai oleh Haman, tapi titik-titik inilah yang membuat dia akhirnya jatuh dan jatuh. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita melihat satu referensi ayat dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang kedua. Saya akan akhiri dengan ini, saudara.
Malam hari ini kita belajar 5 poin dari Haman. 5 hal yang mengakibatkan Haman yang memiliki kekayaan, memiliki jabatan, memiliki kolega, dekat dengan raja, dekat dengan sumber berkat, akhirnya dia mati dan tergantung. Poin yang kelima, dia begitu sombong dengan apa yang dia punyai. Yuk kita melihat Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua ayat 17 katakan begini, manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu, kata firman Tuhan. Firman Allah, manusia di bawah kolong langit ini yang ingin direndahkan kualitas hidupnya. Firman Allah katakan dalam kitab Yesaya pasal 2 ini, manusia yang sombong akan ditundukkan, kata firman Tuhan. Siapapun Anda, apapun jabatan Anda, apapun yang kau punyai hari-hari ini, ketika Anda pada titik yang namanya sombong, Anda akan ditundukkan dan orang-orang angkuh akan direndahkan. Siapa yang merendahkan? Tuhan yang akan merendahkan Anda. Sebabnya hati-hati dengan kehidupan ini. Hati-hati dengan apa yang kau punyai. Ketika engkau mulai bangga dengan apa yang kau punyai hari-hari ini, engkau mulai sombong dengan apa yang kau punyai, jabatanmu, uangmu, kolegamu, dan lain-lain sebagainya, titik itulah di mana Anda akan direndahkan, kata firman Allah dalam kitab Yesaya. Memang dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat yang ke-17, kata sombong dalam bahasa Ibrani menggunakan kata gabhot, yang artinya satu, membanggakan diri. Dia bangga dengan dirinya. Padahal firman Allah katakan dalam kitab Kejadian pasal 2 bahwa saya dan saudara produk asalinya tanah, tidak ada yang lebih dari kita. Semua manusia produk asalinya dari debu tanah, tidak ada yang lebih. Kalau engkau hanya menyombongkan diri karena jabatan yang kau punyai, karena kolega yang kau punyai, hati-hati saudara. Jangan Yesaya katakan engkau akan direndahkan, dan yang akan merendahkan kita tangan Tuhan. Ketika Anda ada pada posisi yang namanya sombong. Gabhot artinya membanggakan diri. Yang kedua, angkuh. Dan yang ketiga, tinggi hati. Jadi Yesaya pasal 2 ayat 17, sombong menggunakan bahasa Ibrani gabhot, artinya satu, tinggi hati, dua, angkuh, dan tiga, membanggakan diri. Kalau Anda ada pada titik 3 hal ini, hati-hati. Karena Yesaya katakan Andalah target di mana akan direndahkan Tuhan. Yesaya pasal 2 ayat 17 katakan bahwa Anda yang ada pada titik suka membanggakan diri, mungkin karena kepangkatan, mungkin latar belakang pendidikan, karena uangmu, karena ketampananmu. Kedua, angkuh dengan apa yang kau punyai. Engkau tinggi hati dengan apa yang kau sementara pegang hari-hari ini. Firman Allah katakan dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 17, Anda adalah target Allah untuk direndahkan, kata firman Tuhan. Sebabnya dengar baik, kalau kita kembali ke kitab Ester, betul-betul Haman direndahkan. Kenapa? Karena dia ada pada titik yang namanya angkuh atau sombong. Saudara kekasih dalam Tuhan, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita lagi belajar 5 hal yang mengakibatkan Haman yang begitu nyaman, dia punya jabatan, dia punya semuanya, tapi orang yang mempunyai semuanya satu waktu pun akan diperhadapkan dengan keadaan ini, mati, bahkan dipermalukan, digantung. Kenapa? Karena bisa jadi karena ada pada posisi 5 hal ini. Sebabnya malam hari ini firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, hindari 5 hal ini supaya kita tidak mengalami seperti Haman, mati di atas tiang gantungan. Kita tidak menjadi tontonan orang, kita tidak menjadi tontonan teman-teman, kita tidak menjadi tontonan masyarakat ketika saya dan saudara jatuh. Sebabnya hari-hari ini kalau engkau tidak ingin dipermalukan hidupmu, engkau menjadi target di mana tangan Tuhan merendahkan hidupmu, posisikan hidupmu yang pertama. Jangan ada pernah yang namanya ikhtiar atau daya upaya untuk memusnahkan, menghabiskan, atau menghalangi orang benar. Yang pertama, Ester pasal 3 ayat yang ke-6. Yang kedua, Ester pasal 5 ayat 9, hindari yang namanya panas hati. Hindari yang namanya panas hati. Yang ketiga, firman Allah katakan, Ester pasal 5 ayat yang ke-9, jangan kita gila hormat. Yang keempat, Ester pasal 5 ayat 11, jangan salah bergaul. Dan yang kelima,
Ester pasal 5 ayat 11 katakan, jangan kita sombong. 5 hal, 5 poin, 5 hal yang menyebabkan akhirnya Haman jatuh, dipermalukan, digantung, dan mati. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang menginginkan hal ini terjadi. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kalau Anda tidak menginginkan hal ini terjadi dalam hidupmu, hindari 5 hal ini. Belajar dari pengalaman Haman, belajar dari Ester pasal yang ke-5, belajar daripada Ester pasal yang ke-7. Kenapa? Karena sukses hari ini yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita sementara pegang, tidaklah membuat saya dan saudara lebih dari sekedar yang firman Allah katakan tanah menjadi emas. Tidak, saudara. Karena produk asali kita tanah, apar, adama, erets, sesuatu yang mudah diterbangkan angin. Kita tidak kekal adanya. Sebabnya saya seringkali bercanda, berkelakar kepada teman-teman, jangan sampai kita menjadi sombong karena kita tanah adanya. Kenapa? Membuktikan kita tanah adanya, kita tidak bisa atau tidak kekal. Apa yang bisa kita banggakan? Banggalah ketika Anda memiliki Yesus. Banggalah ketika Anda memiliki Tuhan yang hebat itu. Ketika saya dan saudara memiliki Tuhan, Dia segala-galanya. Dia mengerti dengan hidupmu, Dia mengerti dengan keluargamu, Dia mengerti dengan usahamu. Tapi mari aktualisasi kehidupan ini searas dengan firman Allah. Jika Anda menginginkan keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu, posisikan hidupmu, hindari 5 hal dari Haman, maka Anda akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.